Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin ala habibina wa syafi'ina wa maulana Abil Qasim Muhammad wa ala alihi thayyibin at-tahirin wa ala ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Aqulu lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan anugerah darinya kita dapat menikmati hari puasa yang ke-7 ya. Alhamdulillah di bulan suci Ramadan tahun 1447 Hijriah. Ya, salawat serta salam tak lupa mari kita senantiasa sampaikan bagi baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terkait tentang puasa, kita mengetahui bahwa bulan puasa ini merupakan suatu madrasah ya, kalau diibaratkan sebagaimana tempat pendidikan, sehingga dengan berpuasa kita dapat menikmati hal-hal yang lain. Puasa yang menurut kita yang awam itu diibaratkan sebagai sesuatu aktivitas menahan lapar dan haus yang hanya beberapa saat saja. Hal ini sebenarnya dapat memberikan banyak manfaat, di antaranya salah satunya saja mungkin untuk menunjukkan sikap egaliter dan rendah diri. Jadi melatih agar manusia yang terkadang, ya kita ini sebenarnya pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun," dan tiada kuciptakan jin dan manusia tiada lain hanya untuk beribadah. Tapi di tengah-tengah perjalanan manusia dianjurkan untuk beribadah. Ada kalanya dia melenceng, ada kalanya dia mungkin terjatuh ke lubang yang dalam. Ada kalanya ya jauh meninggalkan apa yang telah Allah dan Rasulnya gariskan. Nah, hal itu timbul karena kesombongan yang ada pada dirinya. Tapi ketika dia tahu bahwa dia adalah seorang hamba, seorang makhluk yang diciptakan dan ada pencipta, maka dia tahu bahwa memiliki tugas dan kewajiban, tidak patut untuk menyombongkan diri. Makanya pada bulan Ramadan ini kita tahu, kita semua ya dilatih untuk rendah hati. Ada sebuah riwayat dari Sayyidina Al-Imam Ja'far As-Shadiq, salah satu keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang berbunyi, innama faradallahu siyama liyastawi bihi al-ghani wal faqir, yang artinya sesungguhnya tiada Allah mewajibkan puasa ini ya diantaranya untuk menyamakan antara yang kaya dengan yang fakir. Maksudnya apa? Maksudnya pada bulan-bulan selain bulan Ramadan kita mengetahui bagaimana jarak antara si kaya dan si miskin. Orang-orang kaya yang memiliki banyak uang, mereka bisa membeli apa saja, bisa menikmati makanan favoritnya, bisa melakukan perjalanan dari satu restoran ke restoran lain untuk melakukan wisata kuliner. Tapi saudara-saudara kita yang tidak mampu, yang fakir, tidak bisa menikmati hal tersebut. Terkadang mereka mungkin hanya bisa makan nasi dengan garam tanpa lauk apapun. Atau terkadang satu hari yang harusnya makan 3 kali, mereka hanya bisa makan satu hari sekali. Sedangkan sisanya mereka harus menahan lapar. Nah, pada bulan suci Ramadan ini, maka situasi dan kondisi akan berubah. Yang kaya bisa makan semaunya, karena memang punya segalanya. Tapi ketika masuk bulan suci Ramadan, itu mereka akan turut serta merasakan apa yang saudara-saudara kita yang miskin selama ini rasakan. Mereka menahan lapar, menahan haus, ya. Orang kaya pun seperti itu, dari waktu tertentu ya. Jadi maksudnya dibatasi puasa ini. Jadi tidak memberatkan sebenarnya. Tapi buat orang-orang yang sombong, orang-orang yang biasa melakukan makan itu secara berlebihan, melakukan hal-hal mubazir yang tentu padahal mubazir itu ya innamal mubazirina kanu ikhwanas sayatin ya. Adanya bulan suci Ramadan ini, perbedaan antara orang kaya dan orang miskin itu kan akhirnya berubah, menjadikan yang kaya itu introspeksi diri,
Dengan adanya puasa, mereka pun akhirnya merubah tata cara hidup mereka, tata cara makannya mereka. Sikap konsumerisme masyarakat otomatis berubah. Dan itu pun bisa dipantau oleh kita. Kebutuhan mereka untuk membeli berbagai macam hal itu bisa ditekan dengan tibanya bulan suci Ramadan. Jadi ada kesamaan yang tadinya hanya orang miskin yang menahan lapar, sekarang orang kaya pun harus menahan lapar karena dengan adanya aturan yang wajib ini. Nah, ini sebuah pembelajaran. Makanya innama faradallahu as-siyama liyastawi bainal ghani wal faqir. Ini merupakan salah satu hikmah ya yang disampaikan oleh Sayyidina Al-Imam Ja'far As-Shadiq, salah satu keturunan dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, yang beliau ini merupakan guru daripada imam-imam mazhab yang ada dan memberikan ilmu yang luar biasa. Maka tidak heran saya pun mengutip salah satu perkataannya terkait tentang diwajibkannya puasa. Ya semoga ada hikmah juga, ada pelajaran yang bisa kita petik. Jadi dengan adanya puasa ini kita pun bisa introspeksi diri, kita bisa menahan diri untuk tidak berlebih-lebihan ketika makan atau membeli sesuatu, tapi kita harus sedikit memikirkan apa yang terjadi di antara saudara-saudara kita. Jadi kalau mereka tidak bisa membeli sesuatu, tidak bisa makan sesuatu ketika masuknya Ramadan, makanya orang-orang yang kaya akhirnya berpikir, memikirkan apa yang terjadi di antara di lingkungannya, di lingkungan sekitar dia tinggal, atau di negerinya. Maka hal-hal sikap konsumerisme yang biasanya terjadi di bulan-bulan yang lain, maka masuk ke Ramadan mereka akan berubah. Mereka pun sikap egaliternya dan akan terlatihlah sikap rendah diri, sehingga egonya akan terkalahkan, nafsunya juga terkalahkan, dan apa yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada sebagian orang-orang kaya akhirnya juga bisa disisihkan sehingga orang lain pun bisa menikmati. Semoga bermanfaat. Walafu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.